Waalaikumsalam Bu Dewi, kabarnya alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Saya senang sekali nih bertemu Ibu hari ini. Sebelum Ibu melakukan coaching, hendaknya kan kita melaksanakan tahapan praobservasi nih tentang keterampilan coaching. Kan ada tiga nih keterampilan coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengar aktif. Dan yang ketiga itu menggali pertanyaan yang berbobot. Nanti kan Ibu Dian akan melakukan coaching nih sama coachingnya. Iya, Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Ibu Dian. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu? tentu boleh Bu Dewi. Nanti semampu saya menjawabnya Ibu. Iya, terima kasih Bu Dian. Bu Dian, ingin saya apa sih yang ingin saya bantu untuk kemampuan Bu Dian? Iya Bu, gini saya ingin dibantu dan saya ingin kembangkan yakni kompetensi coaching pada kehadiran penuh atau presence. Terkadang saya belum bisa fokus nih Bu dalam melakukan suatu coaching. Baik, saya akan membantu Ibu dalam hal presence ya Ibu ya, kehadiran penuh dalam proses coachingnya Ibu ya. Iya Bu. Saya berharap sih dalam coaching ini Ibu dapat memperhatikan cara saya uh, dalam kemampuan kehadiran penuh gitu Bu, present saya gitu Bu. Iya, iya, iya. Jadi saya sudah catat nih, berarti yang Ibu ingin kembangkan dalam proses ini ya ini kemampuan Pisces atau kehadiran penuh ya Ibu. Jadi bagaimana nih menurut Ibu sejauh mana nih tingkat kemampuan Ibu dalam hal Pisces tadi kehadiran penuh tadi? Untuk sementara ini saya masih kurang dalam kompetensi kehadiran penuh. Terkadang memang sih ketika melakukan coaching itu memang harus benar-benar fokus gitu ya kan Bu, Iya dan betul sekali. benar-benar agar tujuan itu bisa tercapai gitu ya Bu. Iya, baik Ibu. Saya akan mengamati atau saya observasi pengembangan kompetensi yang Ibu maksud tadi, Ibu. Apa harapan Ibu nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Tentunya saya berharap saya ingin meningkatkan kemampuan kehadiran penuh saya pada saat proses coaching ini nanti Bu. Iya, baik Bu Dian. Langsung saja ya kita mulai proses coachingnya. Silahkan Bu Dian bersama coachingnya yakni Ibu Febri. Silahkan. Stop dulu. Pri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Febri, katanya hari ini ada yang ingin Ibu bicarakan ya. Iya betul Bu. Bu Febri, kalau boleh saya tahu, Bu Febri ini mau membicarakan apa ya? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu nih berkaitan dengan rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu, cara pembelajarannya itu masih monoton. Kemudian pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional yaitu dengan ceramah. Jadi terkadang membuat murid-murid menjadi bosan dalam pembelajarannya. Nah, saya inginkan itu Bu, pembelajaran yang bervariatif, tidak memungkiri kan pada zaman sekarang itu Bu, teknologi kan sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru, kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini, Bu Dian. Oh, seperti itu. Baik Bu Febri, jadi Ibu ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif ya Bu. Setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menit, apa sih harapan Ibu Febri ini? Oh, yang saya harapkan ya Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran yang seperti itu, Bu. Baik Bu Febri, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya gitu Bu. Menurut Bu Febri, penyampaian perubahan materi seperti apa sih yang Bu Febri inginkan?
Jadi perubahan tuh dalam metode, kemudian media pembelajaran yang lebih bervariatif lah Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang lah Bu, yang lagi marak ini Bu, seperti pembelajaran menggunakan quizzes atau tidak jauh-jauh lah Bu, dengan menggunakan PowerPoint itu sudah cukup Bu. Jadi intinya Bu Febri ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi idealnya gitu ya Bu, dari level 1 sampai 10, situasi Bu Febri ini berada di level berapa gitu Bu? Kira-kira masih di level 5 sih Bu, karena masih ada guru senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu. Oh, jadi Bu Febri ini masih berada di level 5. Jadi untuk saat ini, setelah ada perubahan nanti, Ibu ingin naik ke tingkat level berapa, Bu? Saya ingin sih level 7 saja itu sudah cukup baik Bu, mengingat masih banyak guru senior di sekolah saya. Jadi Bu Febri menginginkan di level 7 ya, Bu. Untuk mencapai level 7 itu, apakah Bu Febri ada ide atau rencana yang ingin Ibu buat? Terus rencana tersebut yang ingin Ibu buat itu apa rekan Febri ada ide atau rencana yang mau Ibu buat terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bu Febri itu sendiri? Sebenarnya sih itu masih saya pikirkan, apa mungkin saya buat pendampingan atau mentoring aja ya Bu terhadap rekan-rekan guru secara bergantian seperti itu. Jadi Bu Febri rencananya akan mengadakan mentoring ya seperti itu ya kan Bu? Adakah strategi lain gitu Bu selain mentoring gitu? Ada sih Bu, mungkin saya konsultasikan dululah dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan dengan menggunakan media pembelajaran di sekolah Bu. Oh, jadi pilihan Ibu ada dua ini ya kan Bu. Yang pertama Ibu membuat mentoring, ya baru yang kedua Ibu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Nah dari strategi tersebut, mana yang menurut Bu Febri yang membuat Ibu merasa nyaman gitu Bu? Menurut saya sih mentoring Bu, karena mengingat banyak kondisi guru yang sudah senior yang tidak bisa mengikuti. Kalau misalnya untuk workshop, karena workshop membutuhkan biaya yang cukup banyak Bu. Narasumber yang tepat juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi Bu Febri lebih memilih metode mentoring. Baik Bu, untuk mentoring ini rencananya kapan ya Ibu akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu, mungkin dalam minggu depan lah saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Baik sih Bu, mungkin minggu depan ya kan Bu, Bu Febri akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Apakah nantinya kegiatan mentoring itu Ibu membutuhkan bantuan gitu dari orang lain? Oh, ada Bu, mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Bu Yuni yang sudah ahli dalam membuat media pembelajaran Bu Dian. Sungguh baik sih Bu. Jadi Bu Febri akan berkolaborasi dengan rekan Bu Febri ya, yang seperti tadi Bu Yuni ya kan Bu, yang telah ahli ya kan Bu dalam membuat media pembelajaran. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut. Oke Bu, kalau gitu kan kita sudah di akhir sesi perbincangan nih Bu. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Febri nih selanjutnya. Apakah Ibu berhasil kan gitu atau tidak dalam melakukan perubahan tersebut? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Kalau gitu dari hasil perbincangan kita kali ini, apa yang Ibu Febri dapatkan? Saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu merubah proses pembelajarannya menjadi bervariatif Bu Dian.
Oh, baik. Baik, Bu Febri. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi ya, Bu. Kembali dan mengobrol-ngobrol lagi. Nanti minggu depan tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Ini ya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih Bu Febri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sama coachingnya yakni Ibu Febri. Saya sudah melakukan tahapan nih observasi selama Ibu coaching tadi. Bagaimana Bu melaksanakan percakapan coaching? Pada tahap selanjutnya kan saya akan melakukan tahap pasca observasi ya. Dan nanti akan ada umpan baliknya nih dari saya. Yang pertama saya akan menanyakan apa yang telah Ibu Dian dapat nih dari proses coaching tadi, Bu. Dipersilahkan Ibu dijelaskan. Iya Ibu, baik Bu, terima kasih Bu. Tahapan yang sudah tadi saya lakukan diantaranya itu menstabilkan dulu ya Bu. Kemudian membuat coaching atau Bu Febri merasa nyaman ketika percakapan dengan saya. Kemudian saya memulai pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Kemudian menggali pertanyaan yang terbuka dan saya tetap fokus pada coach saya atau Bu Febri agar si koci merasa lebih dihargai. Itu yang saya lakukan Bu. Wah, baik sekali Bu Dian. Selanjutnya setelah melaksanakan coaching tadi, bagaimana Bu Ibu menilai diri sendiri nih tentang performa Ibu dalam kompetensi khususnya tentang kehadiran penuh atau presence tadi? Alhamdulillah Bu, saya lebih fokus hadir secara penuh, mendengarkan dan memahami percakapan koci, dan terus berupaya dalam memaknai setiap percakapan dengan Bu Febri setelah koci. Kalau dari performa dari angka 1 sampai 10 sih, saya berada di angka 8 ya Bu. Selebihnya saya mampu memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Febri tadi, koci saya. Oke, jadi Ibu menilai diri sendiri berada di posisi 8 nih ya Bu ya. Selanjutnya, kemudian saya akan menyampaikan nih hasil observasi saya selama Ibu coaching tadi bersama coach Ibu yakni Bu Febri. Oke, setelah saya amati atau saya observasi tadi, Ibu melakukan coaching sudah sesuai nih dengan alur tirta yang sangat luar biasa nih Bu, yang telah saya amati. Sehingga coachingnya atau Bu Febri memberikan solusi yang terbaik nih, sehingga permasalahannya dapat terpecahkan. Kemudian kompetensi coaching Ibu yang ini tadi yang kita fokuskan itu kan kehadiran penuh nih Bu Dian. Jadi yang sudah saya amati itu sudah terlihat nih kompetensi kehadiran penuh Ibu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching nih. Karena ada 4 ya. Yang pertama kemitraan, kemudian prinsip kesetaraan. Jadi tidak ada nih atas atau bawah kan antara Ibu sebagai coach dengan Bu Febri sebagai coachee. Kemudian proses kreatif juga muncul saat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa nih kepada si coachingnya atau Bu Febri. Kemudian Budian dapat memaksimalkan nih potensi Bu Febri seperti itu. Selanjutnya saya akan menanyakan kompetensi apa nih yang ingin Ibu Dian kembangkan lagi setelah ini berdasarkan hasil yang telah saya coaching nih tadi Ibu untuk kedepannya. Dari percakapan tadi nih ya Bu, memang saya ingin lebih mendalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Tentunya ini saya harus menggali lebih lagi kemampuan saya agar dapat melakukan atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot sih Bu. Mudah-mudahan ya Bu, kita kedepannya bisa melakukan percakapan lagi di lain waktu ya, melakukan coaching bersama lagi ya Bu Dian. Nah, rencananya mau kapan nih dan butuh bantuan seperti apa untuk melaksanakan atau meningkatkan kompetensi yang Ibu inginkan ke depannya? Rencananya sih dalam bulan depan ya Bu. Dan butuh bantuan Bu Dewi kembali tentunya dalam mengobservasi saya Bu. Gitu, Bu.
Oh ya siap Ibu, saya siap membantu dengan senang hati. Dari proses ini apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil supervisi ini? Saya mendapatkan peningkatan dalam kemampuan, khususnya kehadiran penuh ya Bu atau present. Terima kasih ya Bu Dewi atas Iya, bantuannya. iya sama-sama. Terima kasih kembali Bu Dian. Sampai berjumpa kembali bulan depan. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.